Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Pekan Pustaka Palembang ketiga.
hari ini merupakan hari terakhir pada kegiatan Pekan Pustaka Palembang ketiga tahun 2021. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan, mengikuti sesi yang cukup ditunggu-tunggu para kaum milenial, yaitu kita akan bercerita, berbagi pengalaman nanti para narasumber, yaitu seputar materi-materi atau konten-konten tentang budaya sejarah lokal Palembang. Yaitu kita akan nanti mengikuti bersama YouTuber-YouTuber Palembang. Baik, Bapak Ibu peserta eh, Pekan Pustaka Palembang ketiga pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan ditemani kembali oleh eh, sejarawan Palembang, yaitu eh, Bapak Dr. Dery Irwanto. Beliau merupakan sejarawan dan juga dosen dari Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dedi, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat Kita, malam, Bung Jepri. Bung Jeki. ya, ketemu lagi Pak. Bagaimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, malam Ya, hari ini kita berbeda lagi materi. Kalau malam kemarin ya tentang lebih apa? Lebih ke materi tentang ke akademik yang sangat luas. Dan malam hari ini kita ya, akan lebih sedikit maju ke depan, yaitu tentang apa namanya, konten-konten kreatif dari para konten kreator Palembang ya Pak ya. ya, Mungkin benar langsung sekali, saja Pak, Bung tanpa Jeki. berpanjang Oke, lebar, saya serahkan waktunya dan panjang nanti sampai dengan pukul 9. Oh ya, saya beritahukan dulu kepada para peserta Zoom malam hari ini dan juga pemirsa di rumah di Mang Dayat Channel. Setelah acara apa namanya, materi pada malam hari ini, kita akan mengikuti juga penutupan Pekan Pustaka Palembang ketiga. Jadi Bapak Ibu peserta tolong tetap berada di room sehingga kita akan mengikuti. Mungkin nanti ada bocoran-bocoran bagaimana kegiatan untuk selanjutnya. Kita akan berusaha untuk kegiatan ini berjalan eh, berlanjut. Nah, begitu yang kita harapkan. Baik, langsung saja Pak Dedi, saya serahkan kepada Pak Dedi. Dipersilakan. baik. Terima kasih sekali, Bung Jeki. Seorang host yang ganteng dan energik sekali ya. Dari generasi milenial kita, seorang sejarawan muda gitu, berbakat. Baik, saya akan mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat serta saudara-saudari peserta kegiatan webinar malam hari ini, yang terkhusus Bung Ahmad Sebahan selaku penggiat literasi dan penggagas acara Pekan Pustaka Palembang, kemudian senior kami Pak Mayudin Yunus, kemudian senior saya Raden Muhammad Iksan, sejarawan dan tokoh akademisi dari Universitas Sriwijaya, serta para pemirsa hadirin sekalian, baik yang ikut langsung di Zoom ini maupun yang ada di live channelnya Mang Dayat. Malam hari ini kita akan berbicara atau mengkaji sesuatu yang sangat menarik sekali ya, mengenai sebuah perkembangan, dampak dari sebuah perkembangan era, dari sebuah perkembangan zaman, di mana sebuah kesempatan besar ya, bukan saja bagi kita yang berkecimpung di sejarah, namun terbuka sebetulnya untuk semua orang. Dan ini sesuai juga dengan keinginan anak-anak muda sekarang, para generasi milenial sekarang ini, untuk terjun menjadi seorang YouTuber atau content creator. Nah, baik, ini sesuatu yang sangat menarik ya. Apakah konten kreator atau menjadi YouTuber ini sebuah tantangan atau sebuah hal yang
sekaligus bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan dan mengasihkan. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bersama-sama mendengarkan dua orang narasumber yang sangat menarik kita tampilkan malam ini, yaitu Hidayatul Fikri, sarjana komputer atau lebih berkenal dengan nama Mang Dayat. Ya, mungkin tidak perlu saya kenalkan karena kita sama-sama karena sama-sama mengenal beliau sebagai sekarang menjadi salah satu YouTuber backend di Kota Palembang dan cukup terkenal ya. Kalau saya ke pasar, diajaknya kemarin ke pasar Jakabaring, hampir semua pedagang di sana menyapa. Halo Mang Dayat, halo Mang Dayat. Luar biasa sekali ya. Dan kemudian narasumber kedua kita tidak kalah menariknya juga, Ki Agus Junaidi Ahmad, atau yang lebih terkenal dengan nama Cek Jun ya. Saya juga sering menonton channelnya Cek Jun ya. Ya, baik. Sehat Cek Jun? Alhamdulillah sehat ya. Saya akan akan langsung saja ke acara kegiatan webinar kita malam hari ini. Tapi mohon maaf sebelumnya, Mang Dayat dan Cek Jun selaku narasumber, saya akan mengingatkan waktu kita. Sebetulnya kita sangat terbatas ya, karena malam ini sekaligus acara penutupan untuk kegiatan Pekan Pustaka ketiga. Jadi nanti saya meminta kedua narasumber ini hanya punya waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan dan memaparkan materinya. Kemudian sisanya sekitar 10 menit. Sangat terbatas sekali ya, padahal ini konten yang sangat menarik ya. Sisanya 10 menit nanti kita akan berdiskusi dan bertanya jawab dengan narasumber langsung. Oleh karena itu, kemudian tidak kalah pentingnya juga saya akan mengingatkan kepada kawan-kawan peserta kegiatan diskusi kita malam hari ini untuk bertanya di room chat yang sudah disediakan selama kegiatan ini sambil mendengarkan pemaparan dan materi dari kedua narasumber ini. Untuk yang pertama nanti kami persilahkan Mang Dayat untuk memberikan kisah, cerita dan pengalaman sebagai seorang konten kreator yang cukup sangat terkenal di Kota Palembang. Ya, itu kami minta Mang Dayat untuk menyampaikan cerita bagaimana menjadi konten kreator supaya konten-konten yang ditampilkan di YouTube akan menjadi menarik dan menjadi motivasi untuk kaum milenial di Kota Palembang untuk mengikuti jejak Mang Dayat. Ya, waktunya kami persilakan untuk Mang Dayat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya suara saya bisa terdengar? Jelas terdengar. Oke, terima kasih. Pecahnya kita pakai bahasa Palembang ya, karena terbiasa bahasa Palembang. Jadi, Assalamualaikum Mang Cebice. Di sini Mang Dayat Jingo, banyak juga senior-senior, banyak juga para sejarawan yang ikut di Zoom kita hari ini. Salam hormat dari Mang Dayat. Begitu juga tidak kalah pentingnya teman-teman yang mengikuti di Zoom meeting ini. Salam hormat juga. Begitu juga yang di channel Mang Dayat. Salam sedulur. Nah, untuk hari ini mungkin kita mulai dari minta tolong ini Cek, gambar yang pertama. Oke, jadi di sini tema kita kan sejarah budaya Palembang di mata para penonton. Jadi ini catatan pengalaman Mang Dayat. Nah, Mang Dayat akan bercerita sebenarnya secara singkat lah dari awal cak mano terbentuknya channel ini, perkembangan cak mano, kemudian sejauh apa minat dari penonton tentang sejarah budaya Palembang. Oke Cek. Mohon dilanjut, Cek. Nah, pertama, cuma 3 topik yang Mang Dayat akan ulas di sini. Yang pertama, ngapo sih kemarin itu ngabe tentang sejarah budaya? Sebenarnya sempat ragu ngapo ngabe sejarah budaya, yang selalu dipikirkan 3 hal ini. Pertama, nak nanyo ke siapa? Nak nanyo ke siapa? Karena memang pada saat itu awal-awal buat channel itu belum banyak paham, memang hobi dengan sejarah, cuma budaya, ngulik-ngulik, tapi
untuk mencari yang mana yang benar, yang mana tidak itu sulit. Nah, makanya butuh narasumber, butuh segala macam. Yang kedua kan, apakah diminati oleh wong setelah kita buat, ya lah sama-sama buat, tapi yang nonton. Karena itu sering kejadian di masa apa namanya di para youtuber yang lain. Kemudian ya, yang ketiga ya siapa para penonton tadi. Nah, pertama masalah sulitnya sumber ini. Jadi awal-awalnya Mang Dayat membuat itu memang sulit untuk mencari sumber, mencari di buku-buku, mencari di online. Nah, alhamdulillah kalau di sini mungkin ada di sini juga ada tiga wong lah ya di sini. Mang Dayat terima kasih juga mungkin ada yang namanya Kakak Mas Panji sama Cek Robi sama Cek Subhan. Nah, tiga tokoh inilah yang awal-awal banyak membantu. Cek Subhan yang mensupport buku-buku, kemudian Cek ke Mas Panji yang awal-awalnya itu oke, inilah benar belum, dia juga yang ngajarin yang mana yang benar yang mana yang tidak. Kemudian diajaklah sama Cek Robi juga ke komunitas sahabat cagar budaya tadi. Nah, disinilah mulai ada yang namanya agak-agak percaya diri. Oh, kayaknya ini jalannya, bisa lah buat sejarah budaya ini tadi. Jadi memang kendala pertama itu memang sumber, karena ini bukan main-main kan, yang namanya sejarah budaya kan harus benar. Kalau tidak, namanya konten banyak ditonton wong, salahnya itu nyebar terus. Nah itu. Dan Mang Dayat pun pernah ditegur juga sama Cak Subhan ini. Waktu itu Cak yang kita buat tentang apa Johanna Ahmad Yani ya. Johanna Ahmad Yani. Cak itu salah. Kita tarik video. Pertama juga pernah buat sejarah pempek juga salah pernah ditarik. Jadi ada beberapa video yang Mang Dayat tarik karena ya setelah dapat info dari para sejarawan, pustakawan dan kawan-kawan ini, ini ada yang salah. Jadi videonya kita tarik. Dan video-video yang lain juga buat Mang Dayat kalau memang ada kesalahan tidak Mang Dayat juga siap untuk narik untuk kita benerin. Nah seperti itu. Oke Cek lanjut. Nah ini perkembangan channel Mang Dayat ya. Apakah diminati? Jadi Mang Dayat itu awalnya itu cuma iseng-iseng buat channel tahun 2018. Tanggal 7 Oktober 2018 itu pertama kali ngupload. Nah kemudian pertama kali ngupload dan sekitar 15 bulan itu terkumpul 5.000 subscriber. Ini kontennya yang kemarin itu masih ikut dengan almarhum Ustaz Taufik Asnuri. Nah, jadi kulo melok-melok beliau untuk keliling-keliling, kemudian di majelis-majelis nyesut sudah itu di-upload. Padahal niatnya untuk nyimpen video. Tapi alhamdulillah pada saat itu bisa terkumpul dalam 15 bulan itu 5.000 subscriber. Pada saat ini belum ada itu namanya tokoh Mang Dayat itu belum ada. Nah, munculnya tokoh Mang Dayat itu pada saat kita pandemi. Pandemi COVID, mulailah Mang Dayat buat yang namanya cerita Mang Dayat ini tadi. Nah, dan awalnya tadi apa diminati, sempat ragu, tapi ternyata setelah munculnya yang namanya Mang Dayat ini, memang awal-awalnya tidak begitu banyak, tapi growth-nya cukup signifikan. Pertumbuhannya itu cukup tinggi. Jadi ternyata di akhir tahun Desember 2020, artinya dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dalam 10 bulan, subscriber meningkat menjadi 24.700. Naik 394%. Artinya, kalau sudah disuguhkan cerita-cerita sejarah budaya ini, wong Palembang ini ternyata pengen tahu. Tapi yang balik dari awal tadi, yang poin pertama bahwa memang informasi untuk dapat informasi tentang kota Palembang dan sekitarnya, Sumatera Selatan umumnya, itu memang sulit. Nah, jadi itu cukup, alhamdulillah tidak pernah nyangkut bisa subscriber sampai 24.000. Nah, kemudian terjingok lagi kalau ini kita bandingkan dengan 2019 ya. Kemudian di Agustus sekarang subscriber Mang Dayat itu 64.300. 64.300. Artinya kalau dari Desember 2019 tadi naiknya 1.286%. Nah, jadi memang dengan semenjak adanya Mang Dayat, memang selain itu juga tetap Mang Dayat tidak galak tinggal ke ceramah-ceramah dakwah majelis karena apa? Pengennya sih wong nonton ceramah
tetap tahu sejarah. Wong yang nonton sejarah ini juga jangan tidak tahu tentang dakwah, tentang apa namanya majelis. Jadi karena apa? Sejarah Palembang itu tidak lepas dari sejarah Islam juga kan, dari ya. Jadi kita ini Darussalam harus tetap yang namanya ingat, kita harus tetap jaga Darussalam kita. Nah, alhamdulillah tadi sampai hari ini 64.300 naik 1.286%. Ini ada data kecil di bawah itu. Dari data YouTube 46% penonton baru subscriber. Itu artinya dari data YouTube, setiap yang menemukan channel Mang Dayat dan nonton, itu rata-rata 46% dari mereka itu mensubscribe. Artinya mereka tuh seneng, wow ada channel Palembang katanya. Wow katanya. Jadi mereka tuh langsung subscribe. 46%. Artinya kalau lebih dari hampir separuh kan. Jadi kalau ada dua nonton ya mungkin sih kok subscribe. Nah, itu yang bisa mungkin jadi acuan untuk kawan-kawan yang pengen buat channel-channel tentang Palembang. Artinya memang sebenarnya hal-hal kayak ini banyak peminatnya, cuman yang menyajikan itu tidak banyak. Nah, kebenaran Mang Dayat neken dari yang lain-lain ya alhamdulillah. Jadi kan, nah yang kedua ini ada data 21,6% penonton itu penonton subscriber. Itu artinya dari data YouTube bahwa dari seluruh penonton itu ya subscriber itu hanya 21% penonton yang sumber dari subscriber itu 21,6%. Artinya gini, kalau misalnya ada 1000 view, artinya cuma 21% dari 1000 itu yang subscriber kita. Nah, sisanya ada kemungkinan dari luar YouTube merekomendasikan. Nah, jadi memang yang subscriber 64.000 harusnya bisa ditingkat lagi karena sebenarnya cuma 20% loh penonton yang subscriber itu. Jadi macam bicara kalau nonton channel Mang Dayat jangan lupa subscribe karena datanya hanya 20%. Nah, kalau Mang Dayat bandingkan dengan kawan-kawan yang channel YouTube lain ya, channel-channel lain, ini angkonya tidak sama ini loh. Hanya channel Palembang yang bahas sejarah budaya, yang umumnya datanya itu 21,6%. Yang ada kawan-kawan tuh yang buat prank, yang buat mancing segala macam, itu hanya 5%. Paling rata-rata 10% itu udah hebat di YouTube. Dari 1000 penonton 10% subscribe itu udah bagus untuk standar data YouTube. Tapi untuk channel sejarah budaya 21,6 itu luar biasa. Begitu juga dengan 46% subscriber. Penonton baru langsung klik. Itu umumnya standar YouTube hanya 20%. Jadi sebenarnya konten ini ternyata diminati dan ini peluangnya masih besar. Nah, lanjut ya. Ini ada data. Ini data dari penonton Mang Dayat. Penonton Mang Dayat ini umumnya subscribernya tuh lanang. Betinonya nurun terus. Jadi macam bicara pria di situ 77,3% ini nurun. Berapa bulan yang lalu Mang Dayat Jingo 25% betinonya. Sekarang cuma 22%. Nah, dalam arti apalah ini? Apa memang yang berminat di tentang sejarah budaya ini apa umumnya memang laki-laki atau cak mano? Nah, itu pertama. Artinya sejauh ini dari data pria itu 77%, sangat mendominasi dari penonton channel Mang Dayat. Kemudian dari segi umur. Nah, umur itu kalau kita gabungkan dari 25 tahun ke atas sampai ke 65 plus, itu totalnya 76%. Artinya, penonton Mang Dayat ini, penonton channel sejarah budaya, itu marketnya 25 tahun ke atas. Yang paling tinggi memang 25 sampai 34. Apa kabar anak mudanya? Nah, artikan di sini ada jedah yang banyak, artinya anak muda ini yang tidak begitu tertarik dengan channel sejarah budaya ini. Nah, ini adalah PR karena itu salah satu yang Mang Dayat lakukan untuk mengurangi gap ini. Mang Dayat coba untuk buat
channel-channel makan. Kemarin sama Kak Dedi, sama narasumber-narasumber lah, kita buat makan konten pindang pegagan, segala macam. Terus mungkin channel nak dibuat juga untuk nyampurin konten-konten wisata, yang agar bisa jalan-jalan, segala macam. Nah, itu harapannya mungkin bisa narik yang umur-umuran 18 sampai 24 tahun ini. Nah, kalau mereka udah masuk, udah subscribe, mudah-mudahan pada saat kita upload tentang sejarah budaya, ketonton. Harapannya di situ. Jadi gap ini jangan Mang Dayat berharap gap ini agak naik angkonya. Harapannya itu. Jadi pengennya itu stabil ini angko ini. Nah, begitu juga itu ada data penonton live ya. Mungkin kecil data kejingo Anda itu ya. Karena yang pasti kalau dari penonton itu umumnya nonton channel Mang Dayat itu 70% itu dimulai jam 7 malam sampailah tengah dalu. Nah, jadi pecahnya ini bisa jadi acuan pada buat acara kayak Subhan. Jadi sebenarnya kalau malam ini lebih banyak yang akan ini karena artinya lebih banyak yang online gitu. Yang kedua, pekat warnanya itu juga di hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi memang mungkin sebagian besar kalau lihat dari sini mungkin banyak pegawai juga kan yang pegawai. Nah, ini apa namanya? Kayaknya habisnya udah salah ya. Nah, tutup ya kalau habis. Nah, jadi macam dicek itu data yang apa namanya yang sejauh ini sebagai rujukan. Jadi kalau untuk membuat konten kreator itu sebagai konten kreator, kita jangan sampai tinggalkan data-data ini. Karena apa? Itu untuk menjadi acuan kemana market kita. Karena kita membuat video harus tahu pangsa pasarnya juga. Jadi ada ilmu marketingnya lah dikit, biar uang itu betah. Karena dalam YouTube, mungkin ini untuk kawan-kawan yang pengen buat channel YouTube juga, ada 3 hal yang sangat diperhatikan oleh algoritma YouTube. Nah, yang pertama itu adalah YouTube sangat mencari yang namanya watch time. Dia mencari sebanyak-banyaknya mungkin waktu tonton kita. Itu yang pertama. Dari mana dapat watch time? Watch time ini hasil perkalian dari ada namanya retensi kita sama retensi, terus ada namanya dia tuh ada persentase berapa menit dikali dengan berapa jumlah view penayangan. Nah, jadi penayangan itu untuk main-mainnya di Tamil. Jadi kakek mungkin ke depan kita bahas lebih panjang lagi. Ada yang namanya perhatikan Tamilnya. Tamilnya harus menarik. Kata-katanya, judulnya. Yang kedua, jangan sampai penonton itu dalam nonton itu bosan. Minimal 30% jangan sampai keluar. Sebenarnya itu secara teknisnya kayak itu. Nah, jadi ya, mungkin sebatas itu dulu, Cek. Kayak itu mungkin tanya jawab deh kalau ada yang nak ditanya ke. Yo, Kak Dedi, mungkin itu dulu. Ya, baik, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Mang Dayat ya. Paling tidak ternyata sejarah ini ternyata menjadi konten yang sangat seksi ya dalam YouTube ya. Ini ada kenaikan yang sangat signifikan dalam jangka rentang waktu 7 bulan ya kalau saya ya bisa 100%. Cuma tadi ada sebuah persoalan yang menarik bahwa pada masa sekarang justru yang naik itu yang prianya naik gitu ya. Iya benar. Dan wanitanya turun ya. Dan yang umurnya 25 tahun ke atas. Iya, mungkin karena masa pandemi ya, Mang Dayat ya. Jadi wanitanya lebih sibuk gitu mungkin di ini. Baik, ini sangat menarik sekali ya. Untuk itu kita akan menampilkan pemateri kedua langsung kepada Cak Jun. Kami minta untuk memaparkan kisah dan pengalamannya dalam membuat konten kreator di YouTube ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara kita? Jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya, jelas. Terima kasih kepada moderator kita ya, Pak Dedi ya, dan juga pada Mang Dayat. Mang Dayat, apa kabar? Alhamdulillah pada kesempatan kedua ini Cik Jun akan bercerita mengenai daripada
proses pembuatan daripada YouTube konten channel, gimana bisa Cik Jun nih akhirnya berkecimpung di dunia per YouTubean ini. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam bidang sejarah sudah lama Cik Jun nih sudah punya minat ya, mungkin dari bahkan sejak dari kecil ya, terutama Palembang ya. Nah, itu lebih mulai concern lagi ketika itu mulai pengen mengetahui jati diri kita sebagai orang Palembang. Palembang nih siapa nih ya? Kita nih ada Marco Ki Agus, Mas Agus Raden. Nah, kita jadi punya timbul tanda tanya besar itu. Sampai ini berkenalan dengan tokoh-tokoh sejarah seperti guru kita ya, Ustadz Mas Haji Andi Syarifuddin Magi ya. Juga apa tuh guru kita Raden Muhammad Ihsan ya. Terus ada juga dulu masih lama-lama itu Mas Ari Panji, itu rombongan lama semua itu. Jadi sebelum sempat sebelum jadi YouTube ini sudah memang punya minat lebih di bidang sejarah. Nah, sampai pada suatu ketika ini kan kita sudah ada peristiwa COVID-19 ini, COVID-19 ini timbullah. Jadi kita nih ide baru untuk nyari kepacaan jadi orang Palembang. Jadi selama ini kan Cik Jun ini kan punya memang kerja ya, pegawai negeri ya, kebetulan dinas di Sekayu ya, Senin sampai Jumat itu di dinas di Sekayu ya, alhamdulillah. Nah, Sabtu Minggu ini kita manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin untuk mencari kepacaan baru tadi. Karena dulu kan biasanya kita ini ngomong galak bimbing umroh dulu tuh. Nah, bimbing umroh ini gara-gara corona ini berhenti jadi kegiatan. Nah, mangun dulu aku lah nyari kepacaan. Maka terpikirlah ada itu untuk bikin channel YouTube. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang punya minat di bidang sejarah, ada di istiadat budaya Palembang, juga pelaku istilahnya itu ikut melestarikan itu. Kenapa tidak bikin ini sementara kita untuk bikin channel ini? Cuma yang jadi kendala ketika proses pembuatan channel ini itu kita tidak punya pengetahuan sama sekali, baik itu di bidang syuting ya, edit video, software, multimedia, entertainment, bagaimana edit grafis segala macam itu memang kita mulai dari nol. Makanya kita istilahnya pontang-panting, nyari sempat bertanya. Jadi mulai benar-benar dari nol. Dan kedua, kendala kita yaitu kita ini kesulitan mencari narasumber. Data primer itu berupa data-data sejarah, baik itu berupa buku-buku naskah, manuskrip itu memang menjadi kesulitan kita di Palembang ini sangat terbatas ya. Terus nah ini kita cara menyingkap ini makanya kita ini mendekati orang-orang yang ahli di bidangnya ya. Apalagi kita kebetulan memang sudah kenal lama dengan guru kita Ustadz Andi ya, banyak yang punya banyak koleksi ya naskah ya, dan punya pengetahuan sejarah yang sangat mumpuni ya. Maka berkenalan beliau banyak bertanya, belajar ya. Akhirnya membulatkan tekad ya. Dan juga Cik Jun menghubungi para narasumber lain, kira-kira kalau Cik Jun ini nak buat channel ini bersedia dan menjadi narasumber, pasti juga loh para narasumber kita. Alhamdulillah. Jadi saat itulah Cik Jun memutuskan untuk buat YouTube channel ya. Nah, itu mikir ke namanya bingung. Apa nama ini? Apa Ki Agus Yudhani Ahmad atau CJ, kan panggil kita ini ada CJ juga. Akhirnya kita bikinlah Cik Jun channel. Nah, makanya kita bikin sampai ke awalnya itu Manu channel ini punya cirinya pertama dari logo. Kita buatlah logo, berpikir ciri kita ini menginisialkan nama kita ya. Kedua ada ciri Palembangnya, makanya dibikinlah logo channel kita itu CJ channel. Nah, CJ itu Cik Jun channel, tapi di atasnya itu ada topi tanja. Nah, itu jadi mencirikan kita orang Palembang ya tadi. Jadi itu akhirnya dapatlah. Nah, pada waktu syuting, waktu udah ngambil video semangat ini, sudah dapat jadi bingung nak dia apa ke barang nih, video-video mentah nih. Nah, itu counterparting. Jadi stres deh dengan bahan yang gitu. Dengan dekat pemahaman itu akhirnya bertanya, belajar, diskusi dengan para teman-teman yang memberi pengetahuan. Itu masuk itu sempat berdiskusi dengan Mang Dayat. Dapat masukan dari beliau, alhamdulillah. Itu jadi akhirnya lambat laun Cik Jun memproduksi tayangan pertama yaitu tentang Kerajaan Sriwijaya. Itu kebetulan sekitar 6 bulan lalu. Jadi informasi kepada peserta Zoom channel pada malam ini ya, webinar ya. Cik Jun ini channel ini baru umur 6 bulan. Nah, cuma itulah mungkin perkembangan subscribernya tidak sama dengan Mang Dayat. Karena mungkin kita ini kan
tidak seproduktif dengan Mendaya deh, karena kita berupaya semaksimal mungkin untuk meluangkan waktu ya. Tapi alhamdulillah ya, antusias dari para penonton itu lumayan ya, walaupun tidak luar biasa seperti Bang Dayat ini ya. Nah, alhamdulillah setelah itu akhirnya kita banyak juga mendapatkan kritikan dari teman-teman ya, dari baik secara penyajian segala macam, dan itu tentu saja sangat membantu ya, Cek Jun untuk memperbaiki terus. Jadi waktu Cek Jun pertama kali nak bikin channel itu, pokoknya tidak peduli mak bentuknya, pokoknya aku tampil ke dulu, gradual lagi. Nah, dari situlah ada banyak kritik, apa-apa. Mulai sedikit-sedikit kita perbaiki. Jadi jangan malu-malu bagi para YouTuber kita, apa yang kita bacai, lajulah dulu. Nah, kakek di kemudian hari semakin main kita perbaiki itu. Nah, itu. Jadi memang balik kendalanya di situ tadi, pertama dari sumber, data primer, buku, naskah, manuskrip itu sulit kita di ini. Terus, nah kita juga untuk mengumpulkannya juga bisa mengamati juga langsung pola kehidupan adat sehari-hari di budaya Palembang nih kita bingung. Nah itu bisa jadi ke konten. Jadi jangan perlu terkendala misalnya kata ini apa yang kita jengok kejadian apa ada istilah memang langsunglah kita bikin, jangan terlalu banyak pikir. Penting sekarang nih sudah ada konsep, sudah apa laju deh gitu. Nah, jadi itu bisa webinar pada malam ini. Nah terus untuk jadi Mas Siasatnya tadi minta tolong di share gambar-gambar manuskrip kita deh. Gitu. Nah ya. Jadi itu boleh di share gambar gitu dari awal ya, dari awal. Nah, dicepat ke bawah. Jadi, nah itu memang ada contoh ya manuskrip ini kan tidak semua yang pacak maco manuskrip ini. Sementara ini adalah sumber yang paling banyak secara di Palembang. Maka kita cari wong alinya, contohnya kan Andi. Jadi benar-benar apa yang kita sampaikan disaji ke Jawa Tengah, harapan kita tuh mempunyai akurasi yang baik dengan kita mencantumkan sumber-sumber yang kompeten, yang punya nilai kearifan lokal. Jadi banyak juga selama ini sejarah Palembang banyak sudah dari sejarah, malah dari sejarah dari penjajah Belanda Inggris. Nah ini coba kita gali lagi dari data-data lokal ya. Jadi kita ngambil buku-buku ya yang bersumber dari penulis lokal seperti buku-bukunya Raden Haji Man Akib, nah itu juga kita ambil juga, dan buku-buku yang lainnya. Nah ini kita maksimal dengan tetap kita bertanya dengan para narasumber tadi. Pemirsa, ya. Jadi kita dalam setelah buku manuskrip itu kita juga baca ngambil tema itu dari adanya lukisan-lukisan masa lalu, itu bisa kita jadikan misalnya ada lukis Bidar. Bidar ini kan baca kita asal Bidar sejak dari kapan misalnya, tolong ditayangkan. Nah jadi ternyata Bidar ini ada jenisnya tuh, ada Bidar negeri, ada Bidar lomba. Nah ini bisa baca itu jadi konten sejak kapan Bidar ini ada, apa yang melatar belakangnya itu atau dan lain-lain sebagainya. Nah terhadap respon daripada konten Cek Juni, alhamdulillah ya. Banyak juga yang meresponnya positif ya, dan ada juga yang memberikan kritik-kritik membangun ya. Nah untuk konten yang diinginkan sepanjang pengetahuan Cek itu konten yang diinginkan itu ya terutama tadi kita pada sejarah budaya ada Palembang ya. Terus kadang-kadang minta destinasi wisata di Palembang ya, agam kuliner itu kan. Terus nah, kita juga bisa ada profil-profil tokoh-tokoh masa lalu yang pembesar keadaan Sultanan atau yang memiliki pengaruh di masa lalu, itu bisa kita jadi konten juga itu. Nah, itu. Jadi harapan Cek Jun Cek Jun channel ini bisa jadi channel yang sifatnya informatif dan edukatif. Tentunya dengan adanya dengan segala keterbatasan kita bisa memaksimalkan dengan ada alhamdulillah itu bisa memberikan informasi. Jadi kan mungkin kalau kita mengikuti perkembangan zaman, kalau dulu nak baca buku belum tentu lagi sekarang galak. Kita sajikan dengan sajian menarik melalui YouTube. Nah, dengan harapan ini kalau mereka sudah punya ketertarikan dengan suatu topik, ini sebagai trigger.
Jadi pajak jadi trigger. Oh ini bagus ini cari. Dia bisa cari lagi dengan gali-gali mungkin membaca buku literatur segala macam. Tapi YouTube ini sudah menjadi trigger ya. Gitu. Nah, itu jadi dalam proses-proses pembuatan YouTube tadi juga kita bisa sampaikan itu apa? Gambar-gambar contoh kita beberapa bagaimana Cik Jun ya berkolaborasi dengan beberapa narasumber ya. Nah, itu contoh ya. Itu bersama Ustaz Andi ya, itu membahas konten mengenai Ratu Bagus Kuning. Ratu Bagus Kuning ini banyak versi ini kan. Ada yang ngomong ke ini bahwa dia ini berasal dari dari Jawa ke Palembang ya. Beliau seorang pendekar yang bermacam-macam ya. Baik itu segi mitos maupun asli ya, itu banyak berkembang. Maka coba kita coba saji ke misalnya Ratu Bagus Kuning ini siapa menurut versi naskah manuskrip kuno. Ternyata sosok Ratu Bagus Kuning merupakan adik daripada Sultan Susunan Abdurrahman Candhiwalang, Sultan pertama. Nah, dia punya adik-beradik. Jadi tercatat beliau ini merupakan salah satu panglima perang sekali perang ya. Terus bagaimana unsur asal muasal keberadaan daripada kro-kro yang ada di Bagus Kuning. Nah, ada ngomong ini pasukan Suleman segala macam, boleh apa-apa itu versi mereka kan. Nah, tapi kita saji ke di dalam chatting tadi bahwa kedatangan kera itu ada asal muasalnya. Nah, itu diterangkan di manuskrip. Jadi Ustaz Andi itu sebagai narasumber menerangkan itu manuskrip itu ya. Terus misal contoh aku dengan berkolaborasi dengan tadi Cik Jen berkolaborasi dengan narasumber ya Ustaz Kiagus Mas Haji Andi Syarifudin MAG ya. Terus Cik Jen berkolaborasi dengan Mang Amin. Mang Amin itu lain lagi beliau ini sangat menguasai dengan adat istiadat ya. Maka Cik Jen pertama mengambil tema proses pembuatan tajak, mengenal proses pembuatan tajak. Nah, tajak dari sejak pemilihan pemotongan kain, pengukuran pemotongan kain, penajinan, penjemuran, terus pembentukan kain tanjak itu sampai jenis-jenis kainnya itu kita sampai buat 441 sampai 5 panjang. Karena kalau Cik Jun laju ke galo-galo itu kelamaan, takutnya bosen pemeriksa. Jadi misalnya pengen ini lanjut 41 ada 40, 43, 45 sampai ke filosofi yang ada pada tanjak tersebut. Nah, itu. Nah, lain lagi dengan Mang Ican. Raden Muhammad Ihsan ini salah satu narasumber kita juga. Cik Jun dalam hal ini membahas BKB, Benteng Kuta Besar, bukan benteng pertahanan terakhir daripada Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, itu kita bisa menjelaskan bahwa benteng ini merupakan benteng pribumi ya, yang satu pribumi, buatan pribumi. Terus kenapa arsitektur daripada lubang tembak itu tidak simetris? Nah, dia dijelaskan di konten kita. Oh, ini untuk memudahkan pertahanan karena lebih melindungi daripada penembak yang berada di dalam benteng untuk melindungi dirinya. Nah, itu. Terus lawang borotan itu kan itu memiliki sejarah ya, hubungan dengan peristiwa kekalahan Sultan Palembang Darussalam dan pembuangan Sultan Muhammad Badruddin II ke Ternate yang tepat tahunnya 200 tahun. Nah, itu Mang Ican itu kan Cik Jen berkolaborasi. Jadi banyak hal-hal yang bisa dibahas dengan apa yang ada peninggalan-peninggalan itu, baik berupa buku, manuskrip, budaya, bangunan monumental, macam-macam BKB atau Lawang Borotan itu sendiri. Nah, yang misalnya kita lihat di Lawang Borotan tadi ya, itu kondisinya sangat miris sekali. Nah, itu bisa dijadikan tema itu. Banyak sekali ditumbuhi oleh lumut, tanaman, bahkan retak sana sini. Mungkin kita takut khawatir bahkan bisa roboh itu karena sudah rapuh sekali. Nah, mungkin ini dalam proses pembuatan ini Cik Jun juga tidak baca terlibat dewe itu laksana dewe tidak baca. Maka punya tim Cik Jun. Timnya itulah Kru Cik Jun Channel, itu ada Mas Idi Eka Putra sebagai kameramen terus ada juga Raden Muhammad Emi Rahman ini yang sangat membantu akomodasi, memberikan ide-ide. Terus juga terus juga adik kita nih yang di Limas ini yang sebagai bikin thumbnail segala macam biar menarik itu usahakan dengan adik kita si Malat, dan juga para kontributor kita ya Ustaz Andi ya,
Mang Ican, Mang Amin. Nah, itulah jadi maka kalau dengan adanya tim ini terbentuklah namanya Cek Jun Channel ini dengan segala keterbatasannya dan terus semangat untuk berjuang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa webinar pada malam ini. Baik, luar biasa sekali ya. Cek Jun baru tahu bahwa untuk membuat proses pembuatan YouTube itu Cek Jun dan Mang Dayat sebetulnya juga adalah kerja sambilan ya, bukan kerja utama YouTube ini ya. Tapi melahirkan apa konten-konten yang kreatif dan tentu juga iklan-iklan yang masuk ke dalam apa namanya konten YouTube ini. Dan kemudian satu kata kunci dari Cek Jun tadi adalah bahwa sebetulnya tampilkan apa namanya konten apa adanya. Nanti akan ada kritik dari penonton dan kemudian kritik inilah untuk perbaikan. Luar biasa ya ini. Baik, untuk ini ada dua pertanyaan. Ada satu pertanyaan dulu yang akan saya bacakan ya. Pertama dari Bung Wendy Pramana ya. Ini kayaknya tertuju kepada kedua narasumber kita ya, Cek Jun dan Mang Dayat. Bagaimana proses pembuatan konten baik yang dilakukan oleh Mang Dayat maupun oleh Cek Jun? Apakah dengan menulis skrip terlebih dahulu atau secara langsung wawancara dengan narasumber, baru kemudian di editing? Nah, ini kedua-duanya tertuju kepada Mang Dayat dan Cek Jun. Kemudian saya lihat yang ada di room ini, di chat ini baru ada imbauan sebetulnya ya. Kemudian ada dua pertanyaan lain yang secara langsung akan disampaikan nanti oleh Bu Farida Aryani, kemudian Bu Eliana Akman ya. Saya persilakan dulu untuk Bu Farida Aryani. Atau ke Ibu ini dulu ya, ke Bu Eliana Akman. Mohon silakan Bu Eliana Ahmad. Ya. Mic-nya sudah aktif. Kepada Bu Eliana dipersilakan. Tidak salah. Kalau tidak langsung ke ini dulu. Mungkin belum sempat untuk ini apa namanya. Langsung ke pertanyaan untuk Bung Wendy Pramana, Mang Dayat dan Cek Jun. Oke. Mang Dayat dulu ya. Halo, bisa didengar? Bisa. Oke. Kalau untuk Mang Dayat, proses pembuatan itu sebenarnya awalnya itu mencari tema, kemudian menggali dulu lah. Dari baca-baca dulu, dari buku-buku, dari tulisan, dari skripsi segala macam. Nah, setelah itu baru nanti temui nanya-nanya sama narasumber. Nah, dari narasumber ini baru Mang Dayat tuh dapat yang namanya untuk buat narasinya. Nah, buat narasi dulu. Setelah narasi selesai, itu baru mikirkan untuk gambar. Nah, gambar ini kira-kira apa lah yang cocok. Nah, kalau untuk awal-awal memang berat karena
dokumentasi gambar belum banyak kan. Tapi kalau sekarang sudah banyak, punya bank gambar itu sudah banyak. Jadi nyimpen yang lama-lama, jadi bisa dipakai. Nah, jadi pertama adalah narasi dulu. Narasi sudah sumbernya udah jelas, apa isi kontennya tadi. Baru yang kedua itu mempersiapkan gambar atau proses syutingnya lah. Nah, setelah proses syuting baru masuk ke editing. Nah, untuk proses ini dewek kadang-kadang Mang Dayat itu sudah ada list ya. List, jadi tidak tahu berapa lama pembuatannya. Tapi kalau memang independen siko-siko, mungkin siko video bisa sampai 3 hari sampai seminggu buatnya itu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah ada perencanaan, itu ada enak langsung misalnya 7 atau 8 konten sekali jalan syutingnya sekalian. Oh, hari ini jadwal pagi ini ke sini, ada siang dikit ke sini, ini ke sini. Jadi biasanya sehari, 2 hari sampai 3 hari itu ngambil gambar sama nemui narasumber. Itu biasanya jadwal Mang Dayat. Setelah itu tidak betul-betul mendep 2 hari 3 hari juga mendep untuk mempersiapkan editing tadi. Nah, kaget baru berguyur yang mana pacar upload. Upload tiap hari ya tiap hari. Mendak terguyur gitu pending. Jadi selesainya tidak kasih target kapan naiknya. Tapi alhamdulillah sejauh ini paling kosong itu 2-3 hari lah, tidak lama. Karena kan memang selain dari YouTube, Mang Dayat juga ada usaha catering kan, catering grafika sama CCTV lah. Jadi ada yang nak diloroi juga. Gawe itu kan. Nah, jadi ya bagi-bagi waktu. Ya, mudah-mudahan kalau memang makin maju akan fokus di sini. Sejauh ini sih insya Allah lagi ada pemikiran fokus. Jadi ini berguyur ngumpul alat, mentim karena tim belum ada. Sejauh ini Mang Dayat belum punya tim, masih gawe dewe. Karena tadi masih banyak kendala-kendala lah yang belum cocok untuk ketemu uang tim belum cocok, ketemu belum cocok. Jadi memang sejauh ini masih dewean. Gitu. Jadi pengen lah Cak Jun, alhamdulillah beruntung sudah punya tim yang solid kayak itu kan ya. Pengen juga Cak itu, tapi lagi menuju ke sana lah. Mungkin itulah dari Mang Dayat. Baik, luar biasa ya dari Mang Dayat. Selanjutnya Cak Jun untuk tips-tipsnya. Halo Cak Jun. Ya. Sudah tersambung suaranya, Cik Jun? Mungkin perangkat headsetnya dicabut colokan lagi, Cik Jun. Maaf. Mungkin headsetnya dicabut dan Halo? Ya, sudah terdengar. Suaranya hilang-hilang. Bisa didengar jelas? Ya, sudah. Terima kasih ini. Pertanyaannya tadi, apakah bagaimana mulai dari proses produksi dari YouTube? Mohon maaf, Cik Jun. Memang pertama kali itu menentukan tema dulu. Apa yang kita akan ambil di ini pertama. Mohon maaf, Cik Jun. Untuk memudahkan tema ini kita mungkin untuk yang perangkat yang di sebelahnya yang ikut join Zoom atau YouTube agak dijauhkan karena dribble bolak-balik ya. 1, 2, 3. Yang perangkat satunya yang di dekat Cak Jun. Mungkin ada yang teman di dekat ikut Zoom atau YouTube dimatikan. Kita sama kayak radio nih. Ya, silakan Cak Jun. Ini hilang lagi Cak Jun headsetnya. Ini Ya, oke, silakan. Jadi dalam proses pembuatan konten itu pertama itu Cak Jun menentukan tema.
tema daripada untuk konten tersebut, tema apa yang kita nak ambil. Nah itu untuk memudahkan itu bisa ambil timeline misal 17 Agustus nah itu kita ambil jadi lebih memudahkan. Misalnya tema hari jadi Kota Palembang, nah itu kita ambil tema. Jadi dengan adanya timeline peristiwa penting di Kota Palembang itu bisa kita jadikan tema untuk bikin suatu ulasan ya di channel kita ya. Nah, baru setelah kita punya tema tadi ya, kita baru cari narasumbernya, baik itu berupa manuskrip ataupun siapa narasumbernya. Nah, baru kita setelah dapat sumber yang akan kita ambil ini, baru kita adakan proses syuting di lapangan. Syuting ya. Nah, terakhir adalah proses editing. Jadi yang paling lama itu sebenarnya dalam proses pembuatan kontennya adalah editing. Karena Cik Jun ini terus terang waktunya sangat terbatas, gawe di luar kota, di sekali gawe negeri ya, di kantor pajak. Jadi gawe itu kan kadang-kadang sampai lembur juga. Jadi untuk meluangkan waktu mengedit video ini, mulai startnya kadang-kadang jam 9:30, berhenti kadang 1:30. Nah itulah, jadi itulah waktu luangnya pajak. Jadi makanya agak lama di proses untuk membuat episode 1, episode 2, 3 lama itulah, karena itu memang waktu terbatasnya. Jadi memaksimalkan semaksimal mungkin hari Sabtu dan Minggu untuk ngambil syuting. Jadi tetap semangat. Jadi itu banyak mungkin yang tidak jauh beda dengan Mang Dayat. Cuma mungkin dalam produktivitasnya tidak sebanyak Mang Dayat. Itu syukur-syukur sudah baca sikok menelurkan konten ya, alhamdulillah dengan segala keterbatasan kita. Gini tuh. Baik, terima kasih Cik Jun gitu atas sharing pengalamannya. Ini ada pertanyaan titipan atau Bu Farida dulu, Bu Farida Aryani mau bertanya? Silakan Bu Farida. Unmute Intinya gagal tersambung. Ya, gagal tersambung kayaknya dengan Bu Farida. Tapi ini ada dua pertanyaan yang saya dapat dari penonton live ya, Mang Dayat dan Cik Jun. Ini dua pertanyaan kayaknya ini dari mahasiswa gitu. Pertanyaannya kayak gini. Bisakah Cik Jun atau Mang Dayat cerita sedikit mengenai editor video ya? Pakai program apa untuk mengeditor video yang akan ditampilkan di YouTube programnya. Kemudian ada pertanyaan keduanya, apakah trik untuk kontinuitas penayangan berapa minimal untuk seorang pemula konten YouTube ini untuk bisa menayangkan kontennya di YouTube ya. Ini pertanyaan titipan kayaknya. Silakan Cik Jun dulu atau Mang Dayat dulu. Cik Jun dulu ya. Silakan, ya. Silakan Cik Jun. Untuk proses pengeditan itu kan banyak program-program yang kita pakai, bisa Adobe Player, Adobe Filmora, Adobe KineMaster. Jadi pertama kali dulu Cik Jun ngedit videonya pakai Adobe dulu, Adobe Player itu gitu. Nah itu cuma jadi masalah spek kita di laptop kita ini yang tak ngangkat waktu itu, cerita problem kita nih kan, karena HP laptop kita laptop jadul memaksimalkan yang ada, ujung-ujungnya ini pernah ngedit video itu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam tidak selesai rendering videonya karena spek itu tidak nunjang. Stres gitu, nyengok mak mano ini pacak jadi ini. Nah, akhirnya kita dapatlah program yang agak user friendly lah istilahnya kita nih, yaitu KineMaster.
Nah, itu ngeditnya pakai HP Cak Jun. Nah, alhamdulillah spek HP Cak Jun ini agak pacak nunjang. Jadi yang pakai laptop pacak 6 sampai 7 jam itu baru proses rendering, bisa diselesaikan HP malah dalam waktu rendering itu setengah jam sampai 1 jam. Jauh malah kecepatan. Jadi sejak sekarang Cak Jun ini ngedit video itu pakai HP, Pak. Karena kecepatannya lebih ini dan lebih cepat. Kalau ketimbang pakai laptop. Jadi kebetulan kita pakai program KineMaster ya. Itu. Cuma yang kalau baca pakai yang pro, jangan pakai yang free. Kalau free itu ada logonya, ada KineMaster itu kan tak lemak itu. Mana nak ditampilkan di video, carilah yang pro. Nah, itu terserah bagi konten YouTuber yang akan bikin program apa baik itu terserah, yang penting mudah bagi dia untuk dibunuh dan hasilnya pun rata-rata sama itu. Jadi tidak usah terpaku nak siko software apa, tidak perlu ya. Yang penting mana dia menguasai maksimalkan itu. Dia baca ngedit pakai HP, pakai di HP. Kalau tidak pakai laptop, kalau laptop kita memang menunjang speknya, pakai laptop lebih bagus itu. Mungkin itu banyak dari Cejum. Oke, Mang Dayat ya. Jadi kalau Mang Dayat pakainya itu pakai Filmora. Nah, Filmora itu Mang Dayat jujur kalau ngedit itu pakai komputer. Karena kalau pakai HP kayaknya ngintip agak-agak tidak leluasa kan. Ngintip dan nyingoknya itu kecil. Tapi memang performa HP kadang-kadang bisa lebih cepat. Nah, kalau untuk komputer Mang Dayat saranin itu pakai Filmora. Filmora itu dia lebih mendekati stylenya seperti Adobe, tapi dia lebih ringan. Nah, memang Adobe itu paling bagus lah, dia bisa profesional, menunya lebih banyak. Kalau Filmora ini tidak begitu banyak menunya. Dan Mang Dayat juga saranin pakailah yang apa namanya itu, dia itu pakai yang ori, maksud ori download, kemudian kita bayar bulanan. Jadi sebulan itu kurang lebih 130. Jangan beli bajakan lah, karena kan bajakan sama begitu maling ya. Nah, jadi hasil karya kita laju maling kan. Nah, jadi pakailah yang original, itu daftar sebulannya itu kalau beli setahun tidak salah 800 ribuan. Nah, itu kalau beli yang putus ada juga berapa itu Mang Dayat. Nah, itu untuk ini tadi apa namanya? Editing. Jadi editing pakai Filmora. Ada lagi sih sebenarnya yang lebih ringan kalau tidak salah Movavi itu lebih ringan lagi. Kadang-kadang kan makin sedikit menu itu makin ringan softwarenya, dan juga editingnya bisa lebih cepat gitu kan gitu tuh. Nah itu juga Movavi juga bagus, Movavi untuk awal-awal. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi mengenai tentang kalau nak buat konten ya. Nah kalau buat konten itu saran Mang Dayat karena YouTube itu mengejar watch time, buatlah video itu idealnya 10 menit. Itu sedikit-dikitnya. Kalau memang terpaksa lebih pendek, itu 8 menit. Nah, nilai rekomendasi YouTube itu akan lebih tinggi untuk yang durasinya itu di atas minimal 10 menit. Minimal 10 menit atau 8 menit, minimal 8 menit. Kalau aturan baru 2021 nih, dipendek ke jadi 8 menit. Itu nilai rekomendasinya lebih tinggi, lebih cepat dia merekomendasikan. Kalau memang nak pendek nian, itu buatlah video short. Posisi layarnya itu tegak, bukannya landscape tapi portrait, posisi layarnya tegak, jangan lebih dari 60 detik. Nah, itu diupload sebagai short. Nah, short itu fungsinya dia tidak terlalu banyak dapat watch time. Jadi kalau nak monet kadang-kadang ini tidak begitu banyak membantu. Yang membantu video panjang. Tapi watch time-nya ini short itu salah satu jalan untuk cepat mendapatkan subscriber. Karena ada di dalam YouTube itu, pada buka dashboard-nya itu, di situ ada menu short. Ada menu short. Nah, kadang-kadang itu direkomendasi ke terus dia. Dan di bawah short itu ada klik subscribe. Nah, Mang Dayat pernah uji coba. Alhamdulillah berhasil itu dalam 6 bulan channel kawan kita buatkan short. Itu terkumpul 10.000 subscriber dalam nggak sampai 6 bulan, 3 bulan malahan. Nah, 3 bulan itu 10.000 subscriber pakai menu short. Fokusnya di short dulu. Setelah 10.000 baru dia mencari watch time. Baru dia buat
video yang agak panjang tadi yang 10 menit. Nah, jadi kalau kalau yang untuk pengen mulai itu buatlah seperti itu, dan jangan lupa untuk per detik jingok, jangan sampai penonton tuh bosen nonton. Kita jingok dewek, kita jadi penonton dulu. Jangan sampai bosen. Nah, usahakan bisa 50% jangan sampai ninggal ke tontonan kita. Nah, itu kita jingok minimal 50% lah. Harus bagus-bagusnya. Jadi setengah dari durasi. Temanya juga pilih yang lagi trending. Misalnya di channel Mang Dayat nih, channel Cek Jun. Jingok lah. Yang baru upload lagi trending apa. Nah, ambil tema itu. Tema itu artinya lagi di dalam algoritma YouTube, tema itu lagi tinggi. Jadi kemungkinan dia nonton Mang Dayat atau nonton Cek Jun tadi, itu akan terrekomendasi apa yang kawan-kawan buat juga. Nah, jadi sebenarnya YouTube ini itu tidak kata persaingan antar YouTuber. Jadi bahkan saling mensupport. Cek Jun kemarin buat Bagus Kuning, tentang Bagus Kuning. Tidak nutup kemungkinan setelah menonton Bagus Kuningnya Cek Jun, Bagus Kuning Mang Dayat muncul. Nah, begitu juga sebaliknya, apa yang Wong tonton di Mang Dayat Ado, misalnya tentang titik nol, kemarin Mang Dayat juga Pak Cek Jun, nonton titik nol, tidak nutup kemungkinan muncul juga channelnya Cek Jun. Nah, jadi sebenarnya harusnya untuk agar terlihat dalam YouTube itu trafficnya tinggi, oh tema ini bagus nih, biar direkomendasikan oleh YouTube. Sebenarnya kita yang pengen menjadi konten kreator segala macam, itu saling koordinasi harusnya. Yuk kita angkat tentang ini, rame-rame angkat itu. Jadi terkesan dalam algoritma YouTube, tema ini lagi trending. Jadi wong yang tidak di sekitaran kita, itu terrekomendasi. Nah ini nih, lagi viral, lagi trending. Padahal trending itu kita buat. Nah, itu salah satunya. Mungkin itu, Cek. Ya, terima kasih Mang Dayat, Cek Jun. Sebenarnya cukup banyak ada pertanyaan yang ditujukan, tapi kita akan memberi satu kesempatan penanya yang sudah menanya di chat. Ini satu pertanyaan ini kayak gini, Cek Jun, Mang Dayat. Kan kedua konten kreator ini baik Cek Jun maupun Mang Dayat banyak memuat konten-konten sejarah. Nah, yang terus terang kalau sejarah itu banyak versinya. Kemudian ini pertanyaan dari Bu Umi. Nah, bagaimana Mang Dayat maupun Cek Jun meminimalisir perbedaan sumber yang kontroversial? Pertanyaan terakhir, mengingat waktu nanti kita. Silakan, siapa dulu? Mang Dayat, Cek Jun? Cek Jun dulu ya. Bisa meminimalisir perbedaan sumber sejarah yang bisa kontroversi. Memang sejarah ini kan dipandang dari banyak sudut. Ibarat satu titik ada yang pandang dari arah utara, selatan, barat, timur. Nah itu sah-sah ya. Cuma kita memang berupaya mencari sumber-sumber yang benar-benar kompeten. Nah contohnya tadi kita cari manuskrip. Artinya bukan sekedar myth, cerita legend, bukan. Kalau data tulis itu biasanya sejarah itu karena ada penulisan itu lebih akurat guys. Terus juga ada buku-buku yang ditulis wong terdahulu, dan juga kita cari narasumber yang kompeten benar-benar. Nah contoh misalnya Cek Jun dengan Mang Dayat, itu narasumbernya ya wong itu juga. Mang Cek Jun maki Ustaz Andi, Mang Dayat maki Ustaz Andi, Cek Jun maki Bang Ican, istilahnya. Jadi insya Allah dengan adanya ini ya meminimalisir sekalian kontroversi, tapi juga bisa jadi misalnya kita jangan pula takut dengan adanya kontroversi sebenarnya. Justru dengan adanya ada perbedaan itu justru membuat kita semangat untuk bikin konten. Mang Dayat ini bacanya mandang konten ini dari segi A, padahal ini bisa kita pandang lagi dari sudut B. Nah itu jadi jangan pula kita tinggal kita keputusan menilai konten ini di tangan penonton. Nah, bagi kita konten kreator berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh sumber-sumber yang akurat, yang kompeten tadi. Apabila di kemudian hari memang kita ternyata ada kesalahan, kita perbaiki, tidak masalah. Namanya kan
dalam proses pembelajaran itu tidak masalah. Bisa kita, oh ini yang salah, kita perbaiki. Jangan kita malah sudah nyata-nyata salah, kita tetap pertahankan. Nah, itu tidak bagus. Jadi jangan pula, intinya jangan pula nak takut kita terjadi kontroversi. Kalau memang ini misalnya channel YouTube ini bikin A, kayaknya ini kita bisa bikin dari B. Semakin banyak versi itu ya semakin, kata Mang Dayat, banyak yang membahas ini, makin menarik tema ini. Dengan banyak tema ini, oh jadi naik, oh ini Ratu Bagus ini heboh. Lagi bikin galau tema apa aja bagus kuning. Dulu musim 6 heboh, bikin musim 6 galau. Nah itu, kan contoh itu. Jadi kepada konten kreator jangan takut pula dengan kontroversi. Jadi yo kalau memang punya sudut pandang yang berbeda, yo biasa-biasa baik. Laju baik, kita produksi baik. Mungkin itu baik. Oke. Sebenarnya sudah tersampaikan oleh Cek Jun. Jadi memang kalau kita nambah kalau kita nak nunggu, ibaratnya kita nak buat konten nunggu kita tahu galau-galau kapan jadinya. Nah intinya gawe lah dulu. Nah cuman tetap ada tadi kehati-hatian tadi kan. Kehati-hatiannya ialah dengan kita cari narasumber. Kalau Mang Dayat perhatikan, narasumber di Palembang ini tidak terlalu banyak yang melawan arus. Bahkan kita tuh kalau melawan arusnya itu tuh dengan sejarawan yang dari luar Palembang atau dari luar Sumsel. Kemarin kan misalnya tentang Sriwijaya, saya di rami-rami tidak kate yang sejarah Palembang dukung Saidi tadi. Nah, jadi artinya sejauh ini yang Mang Dayat temui, sejarawan di Palembang ini tidak terlalu banyak kontroversi, hampir sama galau. Hampir sama, cuman mungkin untuk kekayaan konten tadi, semakin banyak kita punya referensi, semakin banyak kita punya sumber, semakin banyak versi yang nak kita angkat. Nah, kemarin sempat Mang Dayat ngobrol sama Mang Ican, jadi kita ngobrol tentang Jakabaring, ternyata Mang Ican menemukan sesuatu yang baru lagi tentang Jakabaring tadi. Nah, jadi Mang Ican, oh ada lagi Mang Ican. Oke Mang Ican, kita atur waktu, kita perbarui lagi tentang Jakabaring ini. Nah, itu salah satunya. Jadi yang lama tetap, nah ini ada versi terbarunya lagi. Nah, termasuk ada banyak hal yang misalnya ditemuin baru, oh ternyata cak ini. Kita perbarui lagi. Jadi setuju dengan Cak Jun juga, bahwa apa yang sumber-sumber yang kita temui, yang sudah kita dapat sekarang, angkat lagi. Kaki ada sumber baru lagi, kita angkat lagi, kita perbarui. Karena ya, nah itu juga media, cak itu juga koran, cak itu juga TV, segala macam. Nggak kata ini sejarah tutup, tidak. Jadi ya, buat dulu, yang penting kehati-hatiannya tetap dijaga, narasumber yang benar. Nah itu Baik, ya, luar biasa sekali ya Mang Dayat dan Cak Jun. Ini sebetulnya cukup banyak pertanyaan yang ditujukan lewat saya ya, tapi mengingat waktu karena kita ini adalah acara terakhir dari pekan pustaka ketiga, kemudian kita akan melanjutkan ke acara penutup. Nanti mungkin akan perlu ada lagi ini seminar, bahkan pelatihan, karena banyak yang penasaran sebetulnya, baik Mang Dayat maupun Cak Jun, terutama saya lihat ini pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa gitu. Kami minta peserta Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini untuk jangan keluar dulu, karena kita nanti akan sama-sama menghadiri acara penutupan pekan pustaka ketiga. Kemudian saya sebagai moderator minta maaf atau mohon maaf jika ada kata-kata yang keliru atau yang salah. Sekali lagi saya memberi aplaus yang luar biasa kepada dua narasumber kita, Mang Dayat Hidayatul Fikri dan Cak Jun gitu, yang di tengah-tengah kesibukannya kemudian memunculkan konten-konten kreator yang luar biasa, sangat menarik sekali ya. Tapi saya tidak akan menyimpulkan lagi apa yang kita dengar bersama ini, tapi satu hal harapan kita bersama, semoga dari generasi milenial yang paling tidak menonton saat ini akan muncul Mang Dayat, Cak Jun yang lain lagi gitu, jadi yang baru gitu. Nah, ini harapan kita bersama.
Untuk selanjutnya, saya sebagai moderator akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bung Jeki selaku host acara ini. Ya, silakan Bung baik. Jeki. Baik, Pak Dedi, terima kasih. Acara kita pada malam hari ini seputar perkembangan konten budaya dan lokal, budaya, sejarah lokal Kota Palembang, lebih umum lagi Sumatera Selatan. Terima kasih juga kepada Pak Dedi Irwanto yang telah menemani kita sebagai moderator kita pada malam hari ini, dan juga kepada narasumber kita ya yang sangat luar biasa, menginspirasi sekali ya. Mang Dayat dan juga Cek Jun. Nah, saya juga termasuk pengikut dari dua channel ini. Jadi sumber kalau belajar sejarah kan anak-anak sekarang nih kalau baca itu kalau di 100% itu cuma berapa persen yang senang baca tuh kan. Tapi kalau sudah melalui audiovisual, mudah-mudahan belajar sejarah lebih enjoy, lebih happy, lebih enak. Ya, apalagi dengan dibawakan dengan suara-suara narator yang membangun ya, membuat semangat gitu. Sangat luar biasa. Jangan lupa channel Mang Ican juga. Iya, bentar. Ini di sini banyak sekali channel-channel Kota Palembang. Ya, Palembang ini sekarang lagi berkembang tentang channel-channel Kota Palembang. Alhamdulillah. Jadi perkembangan zaman, jadi sejarah tuh dibawa ke dengan hal yang baru. Ada channel Mang Dayat, channel Cek Jun, dan juga channel Mang Ican. Laju Bugoyo, Mancek Bice untuk mensubscribe ya. Ada RD Muhammad Iksan, Mang Dayat juga Cek Jun. Ya, Kulo juga kalau dunia pendidikan sejarah belajar juga jadi YouTuber dari senior Jeki Sepia di channel. Sedikit promosi, sorry. Baik, Bapak Ibu, jadi kita dokumentasi dulu ya untuk sesi YouTuber ini. Nanti setelah ini, mohon Bapak Ibu untuk tetap stay di room ini. Kita akan mengikuti acara penutupan. Jadi dipersilakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Nah, kita tarik dulu. Ada Cek Jun, Mang Dayat. Mang Dayat, boleh aktifkan videonya. Kita ini, Pak Dedi. Ada ketua panitia Pak Dedi dia ya sorry. Oke, baik, kita mulai 1, 2, 3. Bentar, ada banyak sekali ini, jadi ada beberapa slide ya senyumnya. Oke, lagi. Alhamdulillah malam ini dihadiri banyak juga tokoh-tokoh sejarawan, budayawan Kota Palembang. Ada baik Bapak Ibu, untuk sesi kali ini tentang perkembangan konten seputar sejarah budaya Palembang melalui para YouTuber sudah selesai. Jadi ini merupakan materi terakhir di kegiatan Pekan Pustaka Palembang 3. Selanjutnya kita akan mengikuti acara penutupan Pekan Pustaka Palembang ketiga ini. Nanti akan langsung dibawakan oleh Ketua Panitia, yaitu Bung Subhan. Ya. Sekali lagi, sebelum saya serahkan kepada Bung Subhan, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, Mang Dayat, Cek Jun, dan juga moderator kita, Pak Dedi Irwanto. Mohon juga berkenan untuk tetap stay, kita mengikuti acara penutupan. Dipersilakan Bung Subhan untuk memimpin acara kita, penutupan kita pada malam hari ini. Baik, Bung Jeki, terima kasih atas pengantarnya yang antusias sekali ya, menyenangkan sekali. Baiklah para peserta webinar pada malam hari ini yang terakhir ini, peserta Pekan Pustaka Palembang yang ketiga pada tanggal 28 Agustus. Kita akhirnya tiba juga di penghujung acara. Pada akhir acara ini kita akan menutup kegiatan ini supaya kita juga bisa belajar, ada
ada catatan-catatan, ada harapan-harapan yang kita harap juga disampaikan oleh para peserta nanti. Namun sebelum itu, saya akan menyapa juga karena di forum kita sudah hadir juga ya SMB 4 Jaya Wikrama. Ternyata sudah hadir juga. Terima kasih atas kehadirannya. Menyaksikan kegiatan penutupan ini. Selamat sukses ya, Panitia. Ya, terima kasih. Nah, di antara kita juga sudah hadir Kiai Malan Abdullah yang malam ini akan memberikan semacam catatan-catatan dan harapan-harapan terkait kegiatan Pekan Pustaka Palembang. Kepada Kiai Malan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita perlu bersyukur karena pada minggu ini selama sepekan bisa dihadirkan di hadapan kita semua Pekan Pustaka Palembang, katakanlah seperti itu, yang ketiga. Dan ini bagi saya merupakan sebuah tonggak baru. Saya tadi bertanya kepada Pak Subhan, mengapa saya yang harus menyampaikan semacam sambutan ini? Ternyata penyebabnya karena saya mengikuti Pekan Pustaka yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Jadi bukan sebagai orang yang paling tepat untuk menyimpulkan. Banyak yang rasanya lebih tepat untuk menyimpulkan. Misalnya Pak Dedi yang barusan menjadi moderator kita ini selalu memberi catatan-catatan penting yang saya harapkan bisa dijadikan dasar bagi penyelenggara ke depan untuk meneruskan agenda yang sangat penting ini. Pada Pekan Pustaka yang ketiga ini, saya merasa sama seperti yang tadi ditampilkan oleh para YouTuber kita. Masa pandemi memunculkan semacam blessing in disguise, berkah tersembunyi. Karena kemudian ternyata kita yang tua maupun yang muda bisa menemukan cara-cara baru sehingga kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan keilmuan yang biasanya sudah kita lakukan bisa disalurkan dengan cara lain. Saya kira tidak pernah diduga bahwa kan pustaka yang ketiga ini bisa menghasilkan atau menghadirkan pembicara sedemikian banyak dan sedemikian luas. Juga partisipan yang banyaknya luar biasa dibandingkan dengan Pekan Pustaka yang pertama dan yang kedua. Coba dibayangkan yang hadir menyajikan pandangan-pandangan dan pengalaman-pengalamannya ada yang jari jauh sekali. Ibu Anabel yang sudah kita ikuti apa yang disajikan oleh beliau dari Inggris, Ibu Frida dari Belanda, sesuatu yang saya tidak terbayang kalau ini dilakukan pada masa non-pandemi. Karena itu tradisi orang Palembang yang selalu melihat dan mencari
apa hikmah yang ada di setiap kejadian, saya kira itu harus menjadi pegangan kita seterusnya gitu. Nah, selebihnya saya juga melihat bahwa ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Pekan Pustaka sudah menjadi bagian dari gerakan literasi dan sekaligus gerakan peradaban yang penting. Kita merindukan itu. Karena sebagai Muslim misalnya, kita tahu bahwa perintah untuk melakukan upaya literasi, upaya membangun peradaban, itu ayat suci pertama yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Iqra ini kalau diperhatikan adalah kalimat perintah yang tidak menyebutkan objeknya. Iqra begitu saja. Karena itu salah kalau kita menafsirkannya bahwa perintah Iqra itu hanya untuk membaca Quran. Apa saja harus dibaca. Yang membedakan antara katakanlah Muslim dengan bukan Muslim, lanjutannya kita membacanya Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Segalanya diciptakan oleh Tuhan dan kita sebetulnya diperintah untuk membacanya. Gerakan peradaban, gerakan literasi berbasis kesadaran agama menurut pendapat saya sangat menonjol dalam Pekan Pustaka yang ketiga ini dan sebetulnya sejak awal. Karena Saudara Subhan ini mengambil momen 21 Agustus 1848. Kita tahu bahwa itu adalah tanggal selesainya percetakan Al-Quran pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara yang bertempat di Palembang, di Tiga Ulu. Saya jadi teringat ketika tahun 2014 menulis artikel kecil di Sumatera Express yang judulnya itu mengenai Quran Tiga Ulu itu. Karena pada waktu itu sepertinya belum seberapa diketahui. Nah, di dalam Quran Tiga Ulu itu kita menemukan catatan yang persis kapan selesainya pencetakan dilakukan dan siapa pelakunya. Inisiatif dan pelaku utamanya adalah seorang ulama besar, ya, Kiai Haji Muhammad Azhari bin Abdullah bin Ahmad, ya, dengan dibantu oleh tenaga yang didatangkan dari Singapura yang sebetulnya dia adalah bagian dari tim yang dikenal di situ sebagai bagian dari penerbitan awal yang ada di Singapura. Di situ disebutkan secara persis tanggal selesainya pencetakan Al-Quran ini yang jumlahnya 105 buah, tanggal Hijriyahnya ada, tanggal Miladiah atau Masehinya ada. Selain itu ada 3 kalender yang juga disebutkan, yaitu kalender penanggalan Kupti, Rumi, dan Parsi. 5 penanggalan sekaligus, sehingga saya selalu merenungkan jangan-jangan kita di Palembang sekarang ini kalah pintar dari ulama kita masa lampau. Kita di UIN hanya belajar 2 kalender saja, yaitu kalender Hijriyah
dan kalender Miladia atau kalender Masehi. Tetapi Kiai Muhammad Azhari bin Abdullah bin Ahmad menyebutnya tanggal itu dalam 5 kalender yang menurut saya luar biasa. Mungkin karena dia tahu bahwa kalender yang dicetak di 3 Ulu ini akan menjadi tonggak historis dalam perkembangan peradaban Islam. Karena belakangan diketahui itu sudah pasti bahwa Quran cetak pertama di Asia Tenggara lebih duluan malah dari India, yang mungkin lebih awal sedikit adalah cetakan Turki, Mesir, dan Parsi yang kira-kira pada awal abad ke-19 itu. Karena itu sangat beralasan kalau Saudara Subhan memilih tanggal ini sebagai tanggal untuk namanya apa, Hari Pustaka Palembang atau Hari Penerbitan Palembang, terserah itu. Pak Subhan mungkin lebih ahli untuk menyebutnya, untuk diabadikan sebagai kegiatan tahunan kita di masa yang akan datang. Nah, saya kembali ke kesan saya tadi itu, bahwa ini merupakan tonggak baru karena bisa menghadirkan begitu banyak pembicara dan partisipan. Dan dari apa yang disampaikan itu, ternyata kita bisa banyak mendapat pelajaran untuk hidup kita pada masa sekarang ini. Kita juga harus berani mencoba mencari, misalnya sebagai orang yang senang dengan dunia akademis, kemungkinan-kemungkinan baru dalam penulisan, dalam riset. Saya dipaksa oleh Pak Subhan untuk menghadirkan ringkasan buku yang saya tulis, yang sebetulnya belum terbit. Namanya Bedah Buku, tapi bukunya belum terbit. Nah, di situ saya melihat ada sesuatu yang perlu dilakukan. Studi mengenai Islam di Palembang dan di Sumatera Selatan pada umumnya rata-rata menyentuh era kesultanan. Tapi era sebelum kesultanan itu relatif tidak tersentuh. Padahal era kesultanan itu kan lebih belakangan. Mendahului era kesultanan pasti ada proses islamisasi yang dilakukan oleh para ulama di Palembang. Saya memperkenalkan lagi istilah negeri Palembang, karena itu mungkin yang paling tepat untuk digunakan pada periode itu. Sumatera Selatan belum dikenal pada waktu itu. Negeri Palembang itulah yang kita gunakan, dan mungkin juga ada baiknya kalau ke depan untuk menghindarkan kontroversi dengan istilah Palembang yang sekarang cenderung diartikan hanya sebagai kota Palembang, istilah negeri Palembang itu yang kita gunakan. Sehingga kemudian orang tahu kalau bicara negeri Palembang tidak hanya kota Palembang, tapi sebetulnya Sumatera Selatan secara keseluruhan. Bagian yang mungkin harus dikampanyekan oleh YouTuber tadi itu ya, mereka mungkin lebih paham cara mengkampanyekan itu, sehingga kemudian tidak perlu ada orang yang tersinggung kalau kita bicara mengenai Palembang. Palembang artinya adalah negeri Palembang. Itu yang saya rasa perlu untuk menjadi titik tolak kita ke depan. Tadi selalu dikemukakan untuk mencipta konten YouTube itu kekurangan narasumber. Saya kira dengan pekan pustaka yang ketiga ini,
narasumber semakin mudah untuk dijangkau. Sehingga kita bisa berharap tayangan-tayangan melalui media YouTube dan sejenisnya itu, saya tidak begitu paham ya. Ya, saya generasi yang mungkin terlalu tua untuk mengenal itu. Umur saya sudah hampir 74 tahun ya. Jadi mungkin hal seperti itu bisa kita pesankan yang melalui narasumber-narasumber yang dihubungi oleh para YouTuber kita ya, yang bicaranya selalu menarik untuk generasi yang lebih muda, yang milenial, sehingga kemudian apa yang harusnya menjadi kontroversi tidak lagi menjadi kontroversi. Gitu. Salah satu kelemahan yang saya lihat pada perkembangan budaya di Palembang itu adalah kurangnya muatan-muatan yang katakanlah inti ya, atau apa namanya, muatan-muatan nilai dalam pengembangan budaya sekarang ini. Yang mestinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kita yang mungkin ingin segala sesuatu dilakukan secara lebih cepat, lebih efisien, lebih tepat waktu. Nah, ini muatan-muatan nilainya itu sering tertinggal ketika harus disajikan hal yang seperti itu. Misalnya saja, ya, saya perhatikan yang kecil-kecil nih Pak Dedi ya, itu undangan surat undangan yang pernikahan yang ditampilkan dan diberikan kepada kita sekarang cenderung menampilkan di bagian depan luarnya itu hanya nama pengantinnya, yang laki-laki maupun perempuan. Ini sebetulnya bukan budaya kita. Ini budaya masyarakat Barat yang memang yang menentukan pernikahan itu lebih kepada pasangan yang hendak menikah itu. Kalau dihubungkan dengan Islam, pernikahan lebih besar dari itu. Gitu. Karena itu yang saya lihat, misalnya di lingkungan Muslim di Singapura, saya kebetulan pernah terima undangan dari mereka di situ, yang mengundang jelas-jelas ayah ibunya. Ya, bukan anunya itu, bukan calon mantennya. Entah bagaimana ini berubah gitu. Kalau di sana sangat jelas, misalnya kalau kita orang tua dicantumkan kita sebagai orang tua yang mengundang orang untuk pernikahan anaknya. Jadi ditampilkan di awal itu bahwa yang mengundang adalah orang tua. Ini yang saya maksudkan, muatan-muatan nilainya itu menjadi tertinggal ketika harus beradaptasi dengan kebutuhan sekarang yang ingin akurasi, kecepatan, ketepatan, dan yang semacam itu. Saya kira muatan-muatan nilai ini menjadi agenda mestinya bagi lembaga-lembaga adat kita ya, lembaga-lembaga adat di semua daerah gitu. Sekarang sebetulnya siapa yang mengatur resepsi pernikahan kita kalau kita hadir? Itu cenderung wedding organizer tanpa patokan yang jelas gitu. Saya lihat kalau di Jawa Barat, di Jawa, itu sudah ada patokan dasarnya. Sehingga mereka menyesuaikan dengan itu. Tiba-tiba kita di negeri Palembang menjadi sedemikian mudahnya menampilkan perubahan-perubahan dalam resepsi pernikahan karena memang tidak pernah dirancang sebelumnya. Agenda pernikahan orang kota Palembang misalnya, itu kan rentetannya panjang.
panjang sekali gitu kan. Dulu saya ingat Abah Kiai Zain Sukri mengatakan, sekarang kita ini nak ringkes baik. Ketika meringkes ini, itu tidak dirancang. Diserahkan saja kepada organizer ini yang pikirannya belum diberi muatan seperti yang mungkin dipikirkan oleh Mang Dayat tadi itu gitu kan. Karena itu menurut saya menghadirkan YouTuber dalam agenda ini menjadi sangat penting untuk menjembatani pikiran-pikiran budaya-budaya yang hidup di dalam tradisi masyarakat Sumatera Selatan untuk dihubungkan dan diaktualkan dengan perkembangan sekarang ini. Seterusnya, saya berharap dari 3 kali Pekan Pustaka ini sudah saatnya Pak Subhan ini kita pesan ya untuk menampilkan semacam daftar bibliografi Negeri Palembang Studies. Ya, sehingga kalau orang mau mengakses menjadi lebih mudah. Kalau Jambi itu ada Jambi Studies, masa kita di Palembang nggak ada gitu. Negeri Palembang Studies. Menurut saya ini mestinya bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Selain keterampilan Pak Subhan dari sisi itu sudah diakui. Saya kalau sulit untuk menemukan pustaka tertentu, bahan pustaka tertentu, saya telepon beliau itu. Dan ternyata itu sangat cepat direspon oleh Pak Subhan sehingga kemudian saya bisa melakukan agenda kerja pengkajian secara lebih cepat. Karena itu saya kira kita berharap Pekan Pustaka ini ke depan terus dilaksanakan dengan gema yang semakin lama semakin meluas, karena kita berharap apa yang dikeluhkan sebagai kelemahan kita dalam tingkat literasi masyarakat secara bertahap bisa berkurang. Apalagi ukuran-ukuran semacam digital literasi index semacam itu selalu menempatkan Indonesia itu di bawah Vietnam ya. Jadi ini menjadi beban kita semua, beban orang perguruan tinggi, dan terbantu oleh adanya orang-orang seperti Pak Subhan dan kawan-kawan ini. Saya kira inilah kesan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau tidak lengkap ya. Mudah-mudahan langkah positif ini akan terus ditindaklanjuti dengan berbagai prakarsa, inisiatif, dan kreativitas. Mudah-mudahan demikian. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Maulana atas catatan serta harapan untuk kegiatan Pekan Pustaka Palembang yang barusan kita lalui, yang akan kita akhiri dan untuk yang ke depan. Ya, selain Pak Maulana, sebetulnya kita punya 2 orang pembina ya. Kami anggap sebagai pembina. Selain Pak Maulana, juga adalah Ustaz Haji Andi Sarifudin yang sudah hadir juga di antara kita, yang akan memberikan semacam catatan, harapan, juga doa untuk kita semua pada akhir acara ini. Kepada Ustadz Andi, kami persilakan. Langsung doa ya Pak Subhan ya. Ya, silakan. Oh ya. Ustadz. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, sejenak kita mengadakan kedua belah tangan kita guna kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya semoga kegiatan Pekan Pustaka Palembang ketiga ini tahun 2021 akan membawa manfaat, barokah, serta dapat lebih berkesinambungan dan meningkat dalam kegiatan-kegiatan di masa-masa mendatang, sehingga dapat lebih mencintai adat istiadat budaya kita, Palembang khususnya, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadan nujumi fis sama, salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli 'allatin shifa wa tadfa'u kulli ni'mati wa bala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih zata bainina wa alih baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minal zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barikna fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa baqi min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Andik. Baik, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang hadir di forum ini, saya ingin memperkenalkan semua anggota atau panitia dari acara atau yang menyelenggarakan Pekan Pustaka ini. Yakni saya harap bisa tampil ya. Ada Wendy, ada Hafid, ada Jackie bisa tampil. Bisa di spotlight gitu ya. Siap. Ayo. Ya, ada Wendy juga. Wendy tadi memang sempat ada masalah dengan ini jaringan sinyal di tempatnya. Nah, ada Hafid juga hadir di sini. Jadi Hafid ini tinggalnya di Ogan Ilir, yang terus juga mendukung kegiatan ini, salah satu panitia kita. Kemudian Wendy bisa tampil juga kah? Mudah-mudahan bisa tampil ya. Jadi ini adalah kerja tim. Ya, kameranya masih off. Ya. Ya, jadi ini saya ingin mengatakan bahwa ini adalah kerja tim gitu ya. Kami sebetulnya berlima, ada satu lagi tapi kebetulan HP-nya sedang rusak. Dia Wendy Permana yang mendesain semua artistiknya kegiatan ini gitu. Baik background sampai ke publikasi. Nah, kami berempat mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah hadir di
kegiatan Pekan Pustaka Palembang, kepada pembina kami, Pak Malan Abdullah, Ustadz Kemas Andi Sarifudin, kepada para narasumber dan moderator yang mungkin tidak semuanya hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan juga kepada para peserta yang sudah hadir sejak hari pertama hingga hari ini. Akhirul kalam, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri room kita malam hari ini, kami minta satu kali lagi kita foto bersama yang bersama panitia, narasumber, moderator, dan juga tentunya peserta sekalian, Yang Mulia Sultan Mahmud Badruddin IV, Pak Man Abdullah, mohon ditunggu, Pak Dedi, Ustaz Andi, Cek Jun, Mang Amin, sebentar. Ya, sini ada juga Bung dari IKAPI. Ya, baik. Sebentar. Oke. Baik, kita akan mulai untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal dan seterusnya nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan berterus ya, terus setiap tahun. Mudah-mudahan kami harapkan Bapak Ibu peserta untuk tetap setia mengikuti kegiatan Pekan Pustaka yang keempat tahun depan. Dan sekali lagi kami dari panitia mengucapkan ribuan terima kasih untuk para narasumber dan juga moderator dan juga para pendukung, pembina dan lain-lain, dan juga peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari 1 minggu ke belakang sampai dengan hari ini. Untuk malam hari ini kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di Pekan Pustaka Palembang keempat yang akan dilaksanakan tentunya tahun depan dengan metode yang berbeda. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan berlalu. Kita doakan sehingga Pekan Pustaka kita bisa bertemu secara langsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, selamat semua panitia. Semoga jadi amal jariah semuanya ya. Izin live semua. Assalamualaikum. Salam. Ya, sebahan sekalinya. Terima kasih. Pak dan kawan-kawan. Ya, Pak Subhane. Pamit ya, sukses ya, sukses acaranya ya. Terima kasih. Ya. Nanti. Ya.